Yuk, main game sambil belajar IPA. Bersama Ibu Fia. Di bab ini, kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Materi ini terbagi menjadi 4 bahasan utama, yaitu getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya. Nah, pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang getarannya. Sekarang coba pegang pita suaramu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berbicara? Jadi, apakah getaran itu? Pada subbab getaran, kita akan membahas 2 tujuan pembelajaran. 1. Konsep getaran dan besaran-besarannya. 2. Praktik membuat bandul yang bergetar harmonis. Jadi apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Gerak bolak-balik disebut juga dengan osilasi. Oleh karena itu, osilasi sama dengan getaran. Lalu apa itu titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah posisi di mana benda akan diam ketika tidak diberi gaya atau gangguan. Sekarang perhatikan contoh pada bandul ini. Dari 3 titik yang ada, yaitu P, Q, dan R. Yang manakah yang merupakan titik kesetimbangan? Jadi titik Q adalah titik kesetimbangan pada bandul ini. Selanjutnya, ada yang disebut satu getaran. Satu getaran adalah ketika benda bergetar melalui titik kesetimbangannya dan kembali ke posisi awal. Dalam contoh ini, jika posisi awal bandul bergetar dari titik P, berarti satu getaran adalah ketika bandul melalui titik P, lanjut ke Q, lalu ke R, kembali ke Q, dan balik ke titik awal yaitu P. Selanjutnya kita bahas tentang simpangan. Simpangan adalah jarak antara posisi saat benda bergetar dengan titik seimbangnya. Dalam contoh ini, simpangan merupakan jarak antara titik PQ dan antara titik QR. Sementara itu, sudut simpangan adalah sudut yang dibentuk oleh simpangan. Nah, menurutmu, mengapa sudut simpangan osilasi bandul harus kecil? Hal ini dikarenakan, semakin kecil sudut simpangan, maka semakin banyak getaran yang dapat dihasilkan. Sekarang perhatikan contoh getaran pada pegas atau per. Sebelum diberikan beban, titik setimbang pegas adalah titik B. Setelah diberikan beban, pegas akan berosilasi atau bergetar melalui titik C dan titik A, dan menghasilkan simpangan berupa jarak antara titik A ke B, dan B ke C. Oleh karena itu, pada contoh pegas ini, satu getaran adalah posisi yang dimulai dari titik C, lalu ke titik B, kemudian ke titik A, kembali lagi ke titik B, dan balik ke posisi awal bergetar yaitu titik C. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Titik keseimbangan pegas dalam gambar ini adalah B. Pegas bergerak melalui titik B, C, B, A, B, C, B. Berapa banyak getaran yang dihasilkan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawabannya adalah, satu getaran sama dengan gerak bolak-balik ke posisi awal dan melewati titik setimbang. Berarti satu getaran dari titik B, C, B, A, B. Tersisa getaran dari titik B, K, C, dan berakhir di B, yang hanya menghasilkan 1/2 getaran. Jadi total getaran yang terbentuk adalah 1/2 atau 1,5 getaran. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja variabel atau besaran atau parameter yang dapat diamati ketika benda bergetar. Seperti 1. Seberapa jauh simpangan pada benda bergetar dapat terjadi? 2. Berapa banyak getaran yang dapat dihasilkan dalam 1 detik? 3. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran? Kita bahas dari yang pertama, yaitu seberapa jauh simpangan pada benda bergetar dapat terjadi? Seperti yang sudah dijelaskan, simpangan adalah jarak antara posisi benda bergetar dengan titik keseimbangannya. Ketika benda bergetar, dapat tercipta jarak simpangan yang berbeda-beda. Nah, simpangan dengan jarak terjauh atau terbesar disebut amplitudo. Coba perhatikan gambar di samping.
Titik kesetimbangan bandul tersebut adalah titik C. Benda bergetar dan menghasilkan beberapa simpangan, yaitu AB atau BA, BC atau CB, AC atau CA, CD atau DC, DE atau ED, dan CE atau EC. Simpangan manakah yang termasuk amplitudo? Jadi simpangan terjauh atau amplitudo pada bandul tersebut adalah jarak antara titik AC atau CA dan jarak antara titik CE atau EC. Sementara itu, untuk getaran pada pegas ini, titik seimbangnya adalah titik B, sehingga amplitudo atau simpangan terjauhnya adalah jarak antara titik CB atau BC dan jarak antara titik AB atau BA. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang kita bahas variabel yang kedua, yaitu berapa banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik? Jadi, banyaknya getaran yang terjadi dalam satu waktu atau 1 detik disebut dengan frekuensi. Frekuensi dalam fisika disimbolkan dengan huruf F kecil, di mana satuan internasionalnya adalah Hertz atau disingkat Hz. Hertz adalah istilah lain dari per sekon atau per detik. Jika definisi frekuensi dibuat ke dalam simbol dan persamaan matematis, maka diperoleh F kecil atau frekuensi sama dengan N atau banyak getaran dibagi dengan T atau waktu. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang kita bahas variabel yang ketiga, yaitu berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran? Jadi, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut dengan periode. Periode dalam fisika disimbolkan dengan huruf T besar, di mana satuan internasionalnya adalah detik atau sekon. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jika definisi periode dibuat ke dalam simbol dan persamaan matematis, maka diperoleh T besar atau periode sama dengan T atau lamanya waktu dibagi dengan N atau banyaknya getaran. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Pegas awalnya diam di posisi Q. Kemudian, diberi beban dan dilepaskan sehingga bergerak bolak-balik. Jarak PR adalah 8 cm. Ketika bergerak, pegas bergerak dari posisi Q, R, Q, P, Q, R, Q, P, Q, R, Q, P, Q, R, Q, dalam waktu 3,5 detik. Tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode getaran pegas tersebut. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Tulis keseluruhan info yang diketahui dari soal. Pertama, kita cari amplitudonya. Amplitudo adalah jarak antara posisi benda bergetar dengan titik seimbangnya. Titik seimbang adalah titik Q. Berarti amplitudonya adalah jarak antara titik PQ atau antara titik QR. Besar jarak antara titik P dan R adalah 8 cm. Berarti jarak amplitudonya adalah 8 dibagi 2, yaitu 4 cm. Selanjutnya kita cari besar frekuensinya. Frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu. Berarti kita perlu menghitung banyaknya getaran yang dihasilkan pegas dalam satu getaran melalui 5 titik dan menghasilkan 4 langkah. Pada getaran yang terjadi melalui 15 titik dan menghasilkan 14 langkah. 14 langkah dibagi 4 dihasilkan 3,5 getaran. Berarti besar N adalah 3,5. Diketahui waktu yang diperlukan adalah sebesar 3,5 detik. Sekarang kita hitung frekuensinya. F sama dengan N per T. Berarti frekuensi sama dengan 3,5 dibagi 3,5 detik. Frekuensi sama dengan 1 Hz. Selanjutnya kita cari besar periodenya. Periode sama dengan T atau waktu dibagi N atau banyaknya getaran. Tadi besar N yang kita peroleh adalah 3,5. Diketahui waktu yang diperlukan adalah sebesar 3,5 detik.
maka periode atau T besar sama dengan T per N. Berarti periode sama dengan 3,5 detik dibagi 3,5. Periode sama dengan 1 detik. Tadi sudah disebutkan bahwa periode adalah kebalikan dari frekuensi. Artinya nilai periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Atau jika nilai periode besar, maka nilai frekuensi kecil, berlaku sebaliknya. Dalam persamaan matematisnya diperoleh T besar atau periode sama dengan 1 per F kecil atau frekuensi. Dan F kecil atau frekuensi sama dengan 1 per T besar atau periode. Berarti kita sudah membahas tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah ini kita akan membuat bandul yang bergetar harmonis secara berkelompok. Alat dan bahan yang dibutuhkan, prosedur kerja, hasil praktikum, dan pertanyaan yang perlu didiskusikan dapat kamu perhatikan pada video ini. Namun untuk semakin memahami prosedur kerjanya, kamu dapat menonton video yang sudah tersedia melalui link di dalam deskripsi. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Untuk semakin memahami materi tentang getaran, kamu juga dapat mengerjakan soal latihan dari LKS IPA sesuai keterangan pada video ini. Kita sudah membahas keseluruhan materi tentang getaran. Selanjutnya adalah materi tentang gelombang. See you on the next video.